Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak sekalian kelas 7 yang kami sayangi dan banggakan, kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang perumusan Pancasila beserta penetapannya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi ajar berikutnya, yaitu komitmen para pendiri bangsa dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan disimak baik-baik. Siapkan buku catatan kalian. Catatlah apa yang Ustadz sampaikan. Komitmen para pendiri bangsa. Nah, apa itu komitmen? Ya, kita akan bahas. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai dengan rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Jadi, yang namanya komitmen adalah suatu sikap atau perilaku yang ditandai dengan rasa memiliki, memberikan perhatian lebih, serta melakukan apapun untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Nah, berikutnya, komitmen para pendiri bangsa kita apa saja? Yang pertama, memiliki semangat persatuan dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa. Yang ketiga, selalu semangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yang tertera dalam pembukaan undang-undang, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi, yaitu mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jadi itu 5 komitmen para pendiri bangsa yang harus kita tiru, harus kita contoh, kita teladani, dan kita amalkan untuk diri kita sendiri maupun untuk bangsa kita. Berikutnya, nilai-nilai luhur para pendiri bangsa. Yang pertama, ketakwaan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terlihat dari sila-sila yang diajukan oleh para pendiri bangsa. Yang kedua, jiwa dan semangat merdeka. Yang ketiga, nasionalisme dan patriotisme. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Apa itu nasionalisme dan apa itu patriotisme? Yang keempat, rasa harga diri bangsa sebagai bangsa yang merdeka. Yang 5, pantang mundur dan tak kenal menyerah. Yang keenam, persatuan dan kesatuan. Yang ketujuh, anti penjajah dan penjajahan. Yang kedelapan, percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya. Yang kesembilan, idealisme kejuangan yang tinggi. Yang 10, berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air dan bangsa. 11, berkarya dengan semangat dan tanpa pamrih. 12, setia kawan, senasib, sepenanggungan. 13, ulet dan tabah dalam setiap menghadapi tantangan. Itulah nilai-nilai luhur dari para pendiri bangsa yang wajib kita teladani, wajib kita tiru, wajib kita amalkan, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar, maupun bangsa dan negara. Menghargai para pendiri bangsa. Ya, kita sudah tidak asing lagi dengan gambar itu. Siapakah gambar yang di situ? Ya, beliau adalah Insinyur Soekarno, pencetus Pancasila dan sekaligus presiden pertama bangsa Indonesia. Kita harus menghargai para pendiri bangsa dengan cara kita mengetahui sejarah-sejarah dari beliau. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sugeng Sasrodiharjo yang masih keturunan Raja Kediri.
serta ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai yang masih keturunan bangsawan Bali. Insinyur Soekarno kuliah di Sekolah Teknik Bandung yang sekarang bernama ITB. Beliau mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Karena gerakan politik beliau yang dirasa mengancam Belanda pada waktu itu, Insinyur Soekarno sering dipenjara. Insinyur Soekarno wafat pada tanggal 20 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Pada tahun 1986, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dianugerahi sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Itulah sedikit sejarah dari tokoh pendiri bangsa yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Tokoh berikutnya kita kenal dengan Muhammad Hatta. Beliau merupakan wakil presiden pertama Indonesia, mendampingi Insinyur Soekarno dalam menjalankan kenegaraannya setelah merdeka. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau dikenal dengan sebutan Bung Hatta. Pada tahun 1921, beliau kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi Handels Hogeschool School di Rotterdam, Belanda. Beliau juga pernah menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, yaitu gerakan mahasiswa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sama halnya dengan Insinyur Soekarno, beliau juga sering dipenjara karena gerakannya. Dr. Andes Muhammad Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Jadi itulah sedikit biografi dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Berikutnya ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Karir politiknya beliau bergabung dengan Jong Sumatranen Bond atau JBS dan Indonesia Muda. Menjelang kemerdekaan, beliau aktif di BPU PKI. Beliau juga sempat memberikan pikirannya untuk dasar negara Indonesia. Beliau juga terlibat dalam Panitia 9 dengan memberi nama rumusan dasar negara dengan sebutan Piagam Charter atau Piagam Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, beliau menjadi anggota KNIP. Beliau meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Beliau dimakamkan di tanah kelahirannya yaitu Sawah Lunto. Pada tahun 1973, beliau diberikan gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional. Tokoh berikutnya adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo lahir pada tanggal 23 Januari 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pendidikan beliau dimulai dari Eurospecialized School atau setingkat SD. Selanjutnya pada tahun 1917, beliau melanjutkan sekolahnya di Mir Lerger setingkat SMP di Solo. Dan selanjutnya, beliau berangkat ke Jakarta untuk menyelesaikan sekolah hukumnya selama 3 tahun. Mr. Supomo aktif dalam BPU PKI. Beliau juga mengusulkan pemikirannya sebagai dasar negara. Beliau juga aktif menjadi panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar 1945. Beliau meninggal pada tanggal 12 September 1958 dan dimakamkan di kota Solo. Itulah sedikit biografi dari Mr. Supomo. Berikutnya, penerapan semangat dan komitmen para pendiri bangsa di kehidupan sehari-hari.
Yang pertama di lingkungan keluarga. Nah, apa saja semangat dan komitmen yang harus kita teladani dan kita amalkan dan kita contoh dari para pendiri bangsa di lingkungan keluarga? Yang pertama, menghormati semua anggota keluarga, menjaga nama baik di antara sesama anggota keluarga, menjaga keamanan dan ketertiban dalam keluarga. Yang terakhir, mematuhi peraturan yang ada di lingkungan keluarga. Jadi itulah beberapa contoh penerapan semangat dan komitmen para pendiri bangsa di kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga. Berikutnya, di lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan sekolah, apa saja penerapan semangat dan komitmen para pendiri bangsa? Yang pertama, giat belajar untuk meraih prestasi, mentaati tata tertib sekolah, menghormati semua warga sekolah, kemudian tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Itulah contoh penerapan semangat dan komitmen para pendiri bangsa di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penerapan semangat dan komitmen para pendiri bangsa di kehidupan sehari-hari selanjutnya adalah di lingkungan masyarakat. Nah, apa saja yang perlu kita terapkan? Yang pertama, bertoleransi antar umat beragama, peduli terhadap masyarakat lainnya, berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang keempat, mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Nah, itulah beberapa contoh penerapan semangat dan komitmen para pendiri bangsa di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, penerapan semangat dan komitmen para pendiri bangsa di kehidupan sehari-hari di lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menghormati hak asasi manusia, kemudian mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan, kemudian mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itulah penerapan semangat dan komitmen para pendiri bangsa di kehidupan sehari-hari. Tadi dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, sampai dengan lingkungan berbangsa dan bernegara. Sementara itu dulu, namun tidak lupa, Ustadz tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian agar selalu tetap belajar serta menjaga kesehatan. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar selama pandemi ini. Yang pertama, tetap semangat belajar di rumah. Yang kedua, jangan lupa berdoa setelah sholat agar pandemi ini segera berlalu. Yang ketiga, senantiasa cuci tangan pakai sabun. Yang keempat, hindari bepergian jika tidak terlalu penting. Yang kelima, pakailah masker dan bawalah hand sanitizer jika bepergian. Yang keenam, berolahraga secara teratur. Yang ketujuh, jagalah kebersihan. Yang kedelapan, bantulah pekerjaan orang tua di rumah. Yang kesembilan, sholat duha jangan sampai lupa. Yang kesepuluh, tadarus Al-Quran dan tahfidnya jangan sampai ditinggalkan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.